almarhum Pak Agus sendiri itu merupakan sosok suami yang seperti apa menurut Ibu? Baik, terima kasih. Almarhum Bapak Agus Widodo Mardiono yang sudah saya kenal ketika tahun 1986. Beliau waktu itu ketemu saya sebagai karyawati Yayasan Kas Pembangunan Kota Madya Surabaya. Ketika itu saya bidang keuangan, yaitu melaksanakan tugas saya sebagai pembukuan. Nah, ketika itu seorang sosok almarhum Bapak Agus Widodo Mardiono sebagai konsultan bersama Bapak Dr. Joko Dewantoro. Beliau menghadap kepala bagian keuangan saya itu Bapak Khairul Huda untuk bagaimana diaudit pekerjaan saya. Dari situ saya terkesan kaget ketika Bapak Agus seperti non sewu, ini tampilan yang saya kesan dan penuh sekali. Saya sepertinya di apa ini artinya ini loh. Saya merasa tenang ketika Bapak Agus ini satu yang saya dipertanyakan dulu tentang kegiatan apa ini tugas saya. Nah, setelah itu saya diajari supaya bisa surat ayat kursi dihafalkan. Nah, terus ketika ternyata Pak Agus minta kepala bagian saya untuk memperkenalkan lebih dekat dengan saya. Nah, itulah sosok Pak Agus yang begitu. Ketika itu kesan saya kaget. Pak Agus tampilannya memang luar biasa, tidak ini ya gondrong dengan ini perokok berat, tapi ternyata hatinya baik, luar biasa. Dan saya bisa diajak apa ya, artinya tidak jadi seorang konsumtif, jadi bisa ya itu tadi keimanan ditingkatkan. Dan Pak Agus adalah orang religi yang sangat membantu saya untuk segera merubah pikiran saya untuk ya memang utama adalah takwa dan iman sebagai muslim dan nantinya menjadi istri yang solehah, begitu. Dan untuk saya sebagai suami telah memang suami Pak Agus ini perlu tanggung jawab besar dan memang menata istri dan anaknya ke hal-hal yang positif, tidak duniawi yang dipikirkan, kesederhanaan yang jelas adalah sangat sederhana dan rimo. Itu yang saya contoh. Pak Agus ini perlu dicontoh. Jadi saya memang hanya bersyukur dan bersyukur. Jadi selalu apa adanya saya mencontoh kehidupan Pak Agus. Begitu. Menurut saya Bapak itu sosok orang yang tulus, ikhlas dalam membantu orang, tidak pamrih dan tidak memilih siapapun yang dibantu. Jadi siapapun orang yang minta pertolongan kepada selalu dibantu. Bapak itu orangnya peduli dan penyayang terhadap anaknya. Selalu saya ketika pulang dari Bandung setiap minggu itu selalu Bapak menjemput saya, dibelain, bahkan mengantar saya balik lagi ke Bandung. Bapak tidak mengeluh, tidak merasa capek, dan senang selalu untuk mengantar anaknya ke Bandung. Bahkan ketika kereta berangkat itu Bapak masih menunggu sampai keretanya itu berjalan. Sebegitu sayangnya Bapak terhadap saya, sehingga Bapak itu sosok apa ya? Ayah yang sangat penyayang dan tidak pernah mengeluh apapun. Bahkan sakit pun Bapak itu kalau bisa tidak cerita ke orang, tidak cerita. Jadi kalau bisa diatasi sendiri, diatasi. Sehingga Bapak itu intinya tidak ingin merepotkan orang lain. Bahkan anaknya pun tidak mau direpotkan. Bapak itu jadi saking sayangnya terhadap anak, nggak mau merepotkan. Bapak itu apapun tuh tidak mau mengeluh. Bahkan sakit yang terakhir ini pun Bapak setelah didiagnosis itu Bapak pun tidak mengeluh, tetap ikhlas dan sabar menjalani pengobatan sampai
akhir-akhirnya bapak itu istilahnya orang yang terima ikhlas, dikasih keadaan apapun bapak terima. Dan yang sosok yang paling saya ingat bapak itu orang yang sederhana, nggak neko-neko, juga orang yang selalu perhatian terhadap siapapun. Dan bapak itu orang yang selalu ingin membantu orang lain, meskipun bapak itu orangnya sudah capek tapi kalau ada orang yang dapat itu selalu ingin membantu dan tidak pernah bilang tidak, selalu membantu. Seperti itu sosok bapak di mata saya. Bicara dari yang lebih umum dulu ya, yaitu Pak Agus sebagai kolega di Fakultas Ekonomi. Ya. Saya mengenal Pak Agus itu orangnya sangat humble, sangat rendah hati, suka membantu. Dalam beberapa hal dia sangat tegas pada mahasiswa misalnya. Tegas bukan berarti kasar atau apa, tapi tegas dalam hal misalnya aturan atau apa, sangat tegas sekali. Itu satu. Jadi tadi orangnya kalau dalam bahasa Jawa itu nggak tega gitu. Jadi kalau mungkin tidak bisa berkata tidak, kalau dimintai tolong pasti mau gitu. Itu Pak Agus yang saya kenal sejak di Fakultas Ekonomi ya, karena Pak Agus kan kolega ya di Fakultas Ekonomi. Kemudian di IAI, saya memang aktif awalnya di IAI KPD itu sejak tahun berapa ya, nggak enak kok, 90-an 5 mungkin ya, 96 ya, 96. Kemudian mulai di IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2000-an ya, 2000-an. Ketika kita mulai, saya diminta untuk atau dipilih menjadi wakil ketuanya Pak Cip. Ketika saya menjadi wakil ketua IAI, Pak Agus adalah ketua bidang pendidikan dan sertifikasi. Ya. Lagi saya bergaul dengan Pak Agus lagi di IAI. Ya seperti itulah Pak Agus. Orangnya sangat humble, suka menolong. Tidak bisa berkata tidak, tetapi di satu sisi juga sangat tegas. Apalagi kalau sudah aturan, bicara aturan, Pak Agus sangat tegas. Itu. Kemudian setelah periode itu, periode saya menjadi ketua, Pak Agus menjadi bendahara ya. Bendahara 2 bersama Prof. Iswati. Nah, di situ ya kembali ya Pak Agus ya seperti itulah orangnya. Cuma di periode kedua beliau sudah mulai sakit-sakitan ya, jadi agak kurang aktif. Tetapi dalam hal rapat-rapat kita secara Zoom selalu ada, dan kita selalu pengurus inti selalu ada Pak Agus bicara bersama-sama, dan konsisten orangnya seperti itu dari dulu sampai dengan terakhir Pak Agus tidak pernah berubah sebagai orang yang baik, sangat baik. Sehingga saya jadi agak emosional nih. Sebagai ketua IAI gitu ya, IAI menurut saya, IAI Jawa Timur sangat kehilangan ya, orang ini Pak Agus. Jadi ya kita doakan saja mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan ditempatkan di surganya. Itu aja yang kita hanya bisa mendoakan, itu aja. Kita hanya ya sebagai yang ditinggalkan hanya bisa mendoakan, tentunya mendoakan yang baik, karena Pak Agus orang baik, orang sangat baik, meninggal dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau, memaafkan segala kesalahannya,
menempatkannya di surganya. Kemudian yang kedua, ini juga penting, kita yang ditinggalkan, kita harus, kalau dalam falsafah Jawa itu mendem jero mikul dhuwur. Artinya bahwa yang jelek-jelek dari Pak Agus kita pendam sedalam-dalamnya, tidak perlu kita ungkapkan, dan saya kira juga kejelekannya tidak banyak, tidak sebanyak kebaikannya. Sementara kebaikannya yang harus kita pikul dulu. Artinya apa? Bahwa legacy atau warisan Pak Agus berupa humble, ya, rendah hati, suka menolong, itu yang harus kita lanjutkan di IAI ini, agar IAI Wilayah Jawa Timur semakin maju. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Ketua LPP APSI FEB UNER, Bapak Agus Widodo. Semoga amal ibadah dan amal kebaikan almarhum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin, amin ya Rabbal Alamin.